Shalom saudara, senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini 3 Juni 2022. Saudaraku, kita sungguh bersyukur bahwa kasih anugerah, kemurahan, bahkan damai sejahtera Allah melimpah dicurahkan dalam hidup kita. Nah saudara, kita akan lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan dan merasakan jamahannya selama kita boleh mendengar firman Tuhan dan di dalam melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan di dalam kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar firman-Mu, ajar kami, bentuk kami, dan urapi kami, sehingga kami memiliki telinga seorang murid, hati yang mau dibentuk, hati yang mau taat kepada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membawa kami masuk di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang akan kami dengar. Firman-Mu menjadi rema, kekuatan baru di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kegelapan Rohani. Nah, firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 43. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat seluruh saudaraku dimanapun saat ini berada. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudaraku, Tuhan tahu benar tidak ada gunanya menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain apabila bumi masih diliputi kegelapan. Karena bagaimanapun juga indahnya ciptaan Tuhan, manusia tak mungkin dapat melihat dan menikmatinya. Oleh sebab itu terang diciptakan terlebih dahulu sebelum Ia menciptakan yang lainnya. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita, tetapi Dia mengerti bahwa yang utama dibutuhkan oleh setiap manusia dan segala makhluk adalah terang. Hal inilah yang menyadarkan pemazmur bahwa Tuhan adalah sumber hayat dan sumber terang bagi kehidupan manusia. Jadi saudaraku, kehidupan tanpa Tuhan berarti mati dan gelap. Manusia akan hidup dalam kegelapan jika mereka jauh meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai hidup kita. Nah saudara, ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, mungkin keadaan listrik yang padam ataupun tidak adanya penerangan, kita pasti mengalami kepanikan,
ataupun berusaha untuk mencari tempat yang terang ataupun alat-alat yang menimbulkan terang. Dan kita tidak membutuhkan barang-barang yang lainnya di saat kegelapan datang. Demikianlah juga saudaraku, apabila saat ini hati kita mengalami kegelapan, seperti yang dialami oleh pemazmur. Bagaimana menjelaskan kesenyapan dan ketersembunyian Allah? Allah sembunyi karena dosa umatnya. Itu adalah ekspresi dari murka Tuhan. Lalu mengapa Allah menyembunyikan dirinya terhadap pemazmur? Saudaraku, melalui salib Kristus yang terlihat bagi dunia sebagai kekalahan, justru sebenarnya salib adalah kemenangan Yesus atas maut. Kemenangan Kristus atas maut terbungkus di dalam kematiannya. Kemuliaan Kristus dibalut oleh kehinaan salib. Jika Allah tampaknya sembunyi, sebenarnya itu untuk kebaikan pemazmur. Di dalam ketersembunyian Allah, pemazmur justru menyadari relasinya dengan Allah bersifat pribadi. Bahkan pemazmur menyaksikan Allah sebagai Allahku. Ia menyapa Allah bukan sebagai Allah kami atau Allah mereka, melainkan Allahku. Nah, tali relasi pribadi inilah yang menuntun pemazmur melewati gelapnya kesenyapan Allah. Melalui pengalaman rohani ini, pemazmur menyingkapkan bahwa kegelapan rohani yang paling gelap sekalipun tidak dapat memisahkannya dengan Allah. Bila Allah mengizinkan pemazmur berjalan dalam kegelapan, itu karena Allah ingin membawanya kepada dimensi pengenalan yang lebih tinggi akan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh belajar dari sikap pemazmur di saat pengalaman-pengalaman rohaninya yang begitu sulit, yang begitu mencekam. Dia percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Meskipun sepertinya Allah sembunyi dari pemazmur. Saudara, mari kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Kita belajar untuk lebih lagi menggali firman Tuhan ini. Mari saudaraku, kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Kegelapan seperti apakah yang pernah saudara rasakan ketika sedang di dalam masalah? Bagaimana perasaan saudara ketika berada di dalam kegelapan? Dan apa yang akan membuat kegelapan itu lenyap dari hidup saudara? Dan bagaimana cara saudara untuk mendapatkannya? Mari kita menjawab pertanyaan ini di dalam hati kita. Apakah kegelapan membuat kita semakin terpuruk, semakin jauh dari Tuhan, atau kita semakin datang dekat mencari terang yang adalah Yesus Kristus sendiri? Nah, saudaraku, bersyukurlah bila suatu saat saudara mengalami kegelapan rohani, karena Allah ingin membawa saudara semakin lebih mengenalnya, semakin lebih intim, dan semakin mengandalkan Dia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, yang mengajar kami semakin rendah hati untuk mencari Tuhan, semakin rendah hati untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kami mau di dalam situasi keadaan sulit sekalipun, kami tetap memandang kepada Tuhan. Kegelapan yang kami rasakan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kami percaya ada kemenangan, ada sumber jawaban, terang yang daripada Tuhan memenuhi setiap kami.
Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kegelapan yang nampak saat ini hanyalah sesaat saja. Kami percaya bahwa terang-Mu yang akan segera terbit bagi setiap kami, dan kami akan bersorak-sorai karenanya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang kami percayai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.